Akhirnya sidang pelanggaran kode etik dengan teradu Ketua DPR RI Setia Novanto akan berlangsung terbuka. Di gedung DPR RI sudah ada Dade Sarempesi yang siap melaporkan perkembangan sidang. Dade, seperti apa mekanisme jalannya sidang Setia Novanto siang nanti di MKD? Rencananya Rike sidang perdana di Mahkamah Kehormatan Dewan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setia Novanto akan dimulai pada siang nanti sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Agenda sidang baru sebatas membahas mengenai mekanisme sidang dan juga menentukan siapa saja saksi yang akan dipanggil dan kapan waktu dari pemanggilan saksi-saksi tersebut. Dan jika kita melihat pemberitaan dari minggu lalu, sejumlah politisi tanah air sudah menyatakan dirinya siap untuk hadir ke hadapan MKD untuk memberikan keterangan. Di antaranya ialah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa dia siap dihadirkan di MKD jika dipanggil oleh MKD untuk memberikan keterangan. Padahal sekitar 2 minggu yang lalu Luhut sempat mempermasalahkan rekannya sesama menteri, yaitu Menteri ESDM Sudirman Said, dengan mengatakan bahwa Sudirman Said memberikan laporan kepada MKD tanpa sepersetujuan dari Presiden. Untuk nama Luhut Binsar Panjaitan sendiri dalam rekaman yang berdurasi kurang lebih 11 menit 37 detik ini disebut sebanyak 17 kali. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala juga menyatakan bahwa dia siap untuk dipanggil ke MKD jika diperlukan untuk memberikan keterangan. Dan adapun skema beracara dalam MKD DPR RI kali ini sejumlah proses memang sudah dilewati dan Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pengadu juga telah menyerahkan setidaknya 2 alat bukti, yaitu rekaman pembicaraan yang diduga Ketua DPR RI Setia Novanto dan juga pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin dengan durasi 11 menit 37 detik, dan juga alat bukti lainnya berupa transkrip dari rekaman pembicaraan tersebut. Dan siang ini akan dimulai sidang pada pukul 12:30 siang waktu Indonesia Barat, hingga akhirnya nanti MKD akan mengeksekusi dengan memutuskan dan juga mengevaluasi apabila politisi Partai Golongan Karya ini yang juga merupakan Ketua DPR RI dinyatakan tidak bersalah, maka Setia Novanto akan direhabilitasi nama baiknya. Namun ternyata jika Setia Novanto dinyatakan bersalah, maka ada 3 jenis sanksi yang akan diberikan oleh Setia Novanto, berupa sanksi ringan atau sanksi sedang atau sanksi berat. Terkait 3 jenis sanksi ini masih cukup ingat di kalangan publik bahwa beberapa waktu yang lalu dalam kunjungan sejumlah anggota dan petinggi DPR ke Amerika Serikat, Setia Novanto juga menghadiri kampanye calon presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun ternyata MKD tiba-tiba memberikan sanksi ringan saja. Padahal sebelumnya tidak terdengar MKD kapan menggelar sidang dalam kasus tersebut, hingga akhirnya dinyatakan bahwa Setia Novanto dijatuhi sanksi ringan saja. Tentunya juga masyarakat yang mengambil perhatian dalam kasus ini berharap agar MKD sebagai gerbang terakhir untuk menjaga kehormatan anggota dewan betul-betul bisa menunjukkan taringnya dengan memberikan sanksi yang tegas. Dan pada hari Jumat lalu juga MKD melalui Wakil Ketua MKD yaitu Junimart Girsang dari fraksi PDI Perjuangan sudah berjanji kepada publik bahwa sidang MKD akan dilakukan secara terbuka dan beberapa sidang dilakukan secara tertutup. Selain itu, Junimart juga menegaskan bahwa dalam sidang-sidang berikutnya yang akan digelar oleh MKD, semua data akan dibuka dan dipertimbangkan. Selain itu, yang menarik, dalam Harian Nasional Media Indonesia hari ini disebutkan bahwa staf khusus Menteri ESDM Said Didu juga menyebut bahwa masih ada beberapa data dari Menteri ESDM yang belum diungkapkan kepada MKD. Dan saatnya nanti, saat data-data itu diungkapkan oleh Kementerian ESDM kepada MKD, maka data-data itu akan mengejutkan publik. Kita tunggu saja, Rike, apa data itu. Kalangan yang pesimis MKD tidak akan memberikan sanksi berat terhadap Setia Novanto. Bagaimana tanggapan MKD sendiri? Sejumlah kalangan memang sudah menyatakan bahwa mereka pesimis MKD bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara independen dan tanpa intervensi, baik dari kalangan politisi dan juga kalangan masyarakat yang dalam beberapa waktu ini memang fokus terhadap dugaan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara oleh Ketua DPR RI Setia Novanto. Namun baru saja saya menemui salah satu anggota MKD dari fraksi Partai Hanura, Sarifudin Suding. Dia menyatakan bahwa anggota MKD tidak mungkin mempertaruhkan integritas mereka hanya untuk membela sesama mereka anggota DPR. Berikut ini ialah janji dari Sarifudin Suding bahwa MKD akan menjaga kepercayaan dari masyarakat. Selalu memberikan kepercayaan penuh ya terhadap MKD, dan saya
Yakin bahwa kasus ini akan tetap diproses ya secara independen ya, bebas dari berbagai macam bentuk intervensi, dan saya kira karena ini sudah mendapatkan perhatian publik ya, saya kira MKD juga dan anggota yang ada di dalamnya itu tidak akan mungkin mempertaruhkan ya integritas dan kredibilitasnya hanya karena persoalan kasus ini gitu loh. Ya, saya kira dia betul-betul. Selain itu, Rike dan pemirsa, kasus yang menjerat Ketua DPR RI Setia Novanto yang juga merupakan anggota fraksi dari Partai Golkar ini untuk tahun 2015 ini saja, bukan untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya memang sudah ada kasus Setia Novanto yang datang ke kampanye Donald Trump sebagai calon presiden Amerika Serikat di Amerika Serikat sana, dan saat ini juga kasus ini, kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Setia Novanto juga menimbulkan banyak pergulatan politik. Di minggu lalu, setidaknya Wakil Ketua MKD Junimart Girsang juga mengakui bahwa ada oknum yang berusaha untuk menyuapnya agar mengamankan Setia Novanto di MKD dengan dana sebesar 27 miliar rupiah. Namun sampai saat ini belum ketahui siapa oknum yang dimaksud oleh Junimart Girsang tersebut. Dan yang terakhir ialah fraksi-fraksi yang ada di MKD mengganti semua anggotanya di MKD. Bahkan terakhir ternyata Partai Golkar juga ikut mengganti anggotanya di MKD sebanyak 3 orang. Demikian Rike, laporan dari DPR RI. Terima kasih Dade Salampesi melaporkan.